Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa kaifa halukum ayyuhat tulab wa talibat azani Allah wa iyyakum. Darsunal yaum fil hadis majinna fi babi said an wasalna ila hadis tsani an Hammam ibn al-Haris an Adi bin Hatim qala qultu ya Rasulullah inni ursilul kilaba al-mu'allama wa yumsikna alayya wa adkuru ismallah. Ya, ini berkata Adi bin Hatim, qultu, ya, aku berkata, ya Rasulullah, inni ursilul kilab al-mu'allamah, aku melepaskan anjing yang terlatih, wa yumsikna alayya wa adkuru ismallah. Maka anjing yang terlatih tadi, ya, berburu untukku, dan aku ketika melepaskannya mengucapkan bismillah. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arsalta kalbakal muallam, ketika engkau melepaskan anjingmu yang terlatih, wa dzakarta ismallah, dan engkau menyebut nama Allah, fakul, maka makanlah ma amsakna alaika, apa yang ditangkap untukmu dia oleh anjingmu tadi. Qultu wa in qatalna, aku mengatakan walaupun anjingku tadi membunuh hewan buruannya. Qala wa in qatalna, ya, walaupun anjingmu tadi membunuh hewan buruannya, silahkan kau makan, malam yashrokha kalbun laisa minha, selama tidak ada anjing lain yang ikut berburu bersamanya. Qultu lahu fa inni armi bil mi'rad as-sayda fa usibu. Aku berkata kepada Nabi SAW, fa inni armi bil mi'rad, aku melemparkan panah, ya, as-sayda, pada hewan buruan, kemudian mengenainya, fa usibu. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ramaita bil mi'rad fa khazaqa fakulhu. Kemudian, ya, panah tadi menancap padanya, fakulhu, maka makanlah. Wa in asabahu fi ardihi fala ta'kulhu. Namun jika yang mengenainya itu bagian yang tumpul, ya, bukan bagian yang tajam, fala ta'kulhu, maka janganlah engkau makan. Wa hadis Sya'bi an Adi nahwahu wa fihi illa an ya'kula al-kalba fa in akala fala ta'kul fa inni akhafu an yakuna innama amsaka ala nafsi. Jadi jika anjing pemburunya ikut makan hewan buruan tadi, ya, maka tidak boleh dimakan, karena sungguhnya kalau anjingnya itu makan dari hewan buruan tadi, dia berburu bukan untuk majikannya tapi untuk dirinya sendiri. Wa in khalataha kilabun min ghairiha fala ta'kul fa innama samaita ala kalbika wa lam tusami ala ghairi. Dan jika ada anjing lain ikut berburu, maka tidak boleh dimakan hasil buruannya, karena engkau hanya mengucapkan bismillah untuk anjingmu sendiri. Dengan anjing yang lain tadi yang ikut berburu, engkau nggak tahu majikannya baca bismillah atau tidak. Idza arsalta kalbakal mu'allam fadhkur ismallah fa in amsaka alayka fa adraktahu hayyan fadbahu.
Dan ketika hewan yang diburu itu masih hidup, maka hendaknya disembelih. Wa in adraktahu qad qutila wa lam ya'kul minhu fakulhu fa in akhadhal kalbi zakatuhu. Namun jika hewan buruannya sudah mati, telah diterkam oleh anjing pemburu, hewan buruannya mati, ya maka dan anjingnya itu tidak ikut makan, maka silakan untuk dimakan, karena itu sebagai ganti penyembelihan. Wa fihi idza ramaita bisahmika fadkurismallah alaihi. Wa fihi wa in ghaba anka yauman aw yaumaini wa fi riwayatin al yaumaini wa salasa falam tajid fihi ila asara sahmika fakul in syi'ta. Namun jika hewan buruannya tadi ya terkena namun hilang, ya kemudian setelah 2 hari atau 3 hari ditemukan. Nah, ketika ditemukan ini, jika ada tanda bekas panah, ya, panahmu, maka makanlah kalau engkau mau. Wa in wajadtahu ghariqan fil ma fala ta'kul. Fa innaka la tadri al-ma' qatalahu amsahmuka. Namun jika ternyata hewannya tadi matinya tenggelam di air, maka janganlah dimakan, karena engkau tidak tahu dia mati karena panah ataukah karena tenggelam. Qauluhu qultu wa in qatalna qala wa in qatalna ma lam yusrikha kalbun laisa minha fihi annahu la yahillu aklu ma syarakahu istiyadihi kalbun akhar. Ini faedah dari hadis ini adalah tidak halal dimakan ya, hasil buruan itu jika ada anjing lain yang ikut serta dalam berburu. Li qaulihi fa inna ma samaita ala qalbika wa lam tusammi ala ghairihi. Fa in tahaqqaqa anna alladhi arsalahu min ahli zakah halun. Namun jika ternyata anjing yang ikut serta berburu tadi ternyata yang melepaskan adalah orang yang halal sembelihannya, ya mungkin orang ahlu kitab atau sama-sama muslim, ya maka menjadi halal. Wa huwa lil awwal minhuma qauluhu fa ini armi bil mi'rad. Jadi yang berhak itu yang paling awal melepaskan dan mengucapkan bismillah. Al-mi'rad sahmun la laysa lahu wala nasab. Al-mi'rad adalah panah ya, anak panah yang tidak ada bulunya, wala nasab. Wakila aso ra'suha muhaddad. Dan ada yang mengatakan al-mi'rad adalah tongkat yang ujungnya runcing. Waqala Ibnu Atin al-mi'rad aso fi tarafiha hadidah yurma as-sa'id biha fama asaba bi haddihi fahuwa zaka fa yu'kal wa ma asaba bi ghairi haddihi fahuwa wakilun. Nah, jadi Ibnu Atin menjelaskan yang dimaksud dengan al-mi'rad adalah tongkat ya, yang ujungnya itu runcing yang biasa dilemparkan seorang pemburu. Dan jika mengenai hewan buruan itu bagian yang runcing, yang tajam, maka itu adalah penyembelihan ya, menggantikan penyembelihan atau termasuk dianggap penyembelihan. Namun jika yang mengenainya adalah bagian yang tumpul, maka itu
matinya karena benda tumpul ya, jadi nggak boleh dimakan. Waqala Ibnu Umar bil maktulah bil bunduqah tilkal mauqudah. Al bunduqah tattakhid min tinin wa taibas wa yurma biha. Wa amma al banadik al ma'rufah al-an fa hukmuha hukmu as-siham. Adapun yang senapan ya, senapan atau tembak itu yang menggunakan peluru tajam, maka itu termasuk seperti panah ya, boleh dimakan hasil buruannya. Qala al-hafidz wal hasil anna sahm wa ma fi ma'nahu idza asaba sayd bihadihi halla wa kanat tilka zakatuhu. Wa idza asabahu bi aradihi lam yahil li'annahu fi makna al-hishbah as-sakila wal hajar wa nahwi dzalik minal musaqqal. Qauluhu fa in akala fala ta'kul fa inni akhafu an yakuna innama amsaka ala nafsi. Fihi tahrim as-sayd alladhi akala al-kalb minhu walau kana mu'allaman. Wa huwa qaulul jumhur liqauli ta'ala fakulu mimma amsakna alaikum wastadulla al-jumhur biqaulihi kullu ma amsaka alaika bi annahu law arsala kalbahu ala saydin fastada ghayrahu khalla. Qala ba'dul ulama yu'fa an mu'addil kalbi walau kana najisan. Qalu fa in akhadha al-kalba zakatahu fihi jawazu aqlil ma amsaka al-kalb al-mu'allam walau lam yutbah walau qatala sayd bi dhafrihi aw nabihi halla. Walaupun hewan ya, pemburunya tadi membunuh mangsa ya dengan kukunya yang tajam atau dengan taringnya ya, maka boleh kita makan hasil buruannya selama hewan tadi tidak ikut makan. Wa kadza law lam yaqtulhu al-kalbu lakin tarakahu wa bi rumkun wa lam yabqa zaman yumkin sahibahu fihi al-lihaqa zabhuhu amata hala li umumi qawlihi fa in akhadha al-kalba zakatahu fa innahu wajadahu hayyan hayyahu mustaqirrah wa adraka zakatahu lam yakil illa fi tadqiyah. Namun jika hewan buruannya masih hidup, maka tidak halal untuk dimakan kecuali sudah disembelih. Liqaulihi fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan fadbahu. Qauluhu wa in ghaba anka yawman aw yawmaini falam tajid fihi illa asar sahmika fakul in syi'ta. Mafhumuhu annahu in wajada fihi asaran ghairu sahmihi la ya'kul. Jadi jika ada tanda-tanda bekas luka namun bukan karena panah tadi pemburu, luka yang lain, maka janganlah dimakan. Wa Tirmidzi wa Nasa'i idza wajadta sahmaka fihi wa lam tajid fihi asar sabu wa alimta anna sahmaka qatalahu faqul minhu. Namun jika di sana ada bekas panahmu ya, ada bekas panahmu pada hewan tadi dan tidak ada tanda-tanda dia digigit hewan buas, maka berarti dia matinya karena panahmu, maka boleh engkau makan. Hakada darsunal jawm ya tulab wa talibat. Naktafi ilahuna wa syukran ala husni himamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.